touch, I could with just one touch, I could my body give it. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar distribusi sampling. Apa itu distribusi sampling? Pertama-tama, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan distribusi sampling itu. Distribusi sampling atau sebaran dari nilai suatu statistik seperti rata-rata atau proporsi yang diperoleh dari berbagai sampel yang diambil dari satu populasi yang sama. Untuk mempermudah pemahaman, mari kita bayangkan sebuah ilustrasi sederhana. Misalnya mengambil beberapa sampel dari satu populasi. Sampel pertama menghasilkan rata-rata 70, sampel kedua menghasilkan rata-rata 75, dan sampel ketiga menghasilkan rata-rata 72. Apabila proses ini terus dilakukan berulang kali dan sampel yang berbeda, maka kita akan memperoleh banyak rata-rata. Kumpulan dari nilai-nilai tersebut akan membentuk suatu distribusi baru yang disebut sebagai distribusi sampling. Dan demikian, distribusi sampling membantu kita memahami bagaimana suatu statistik dari sampel dapat bervariasi dan digunakan untuk mempresentasikan populasi. Sekarang apa yang dimaksud dengan populasi dan sampel? Perbedaan keduanya, populasi adalah keseluruhan objek atau individu yang menjadi fokus penelitian. Contohnya, seluruh mahasiswa di sebuah universitas. Sampel adalah sebagian dari populasi. Contohnya 50 mahasiswa dari seluruh mahasiswa. Pertanyaannya, mengapa kita menggunakan sampel dan tidak langsung memilih seluruh populasi? Hal ini disebabkan beberapa alasan, yaitu yang pertama, peneliti menjadi lebih efisien dalam waktu, terus lebih hemat biaya tentunya, dan lebih praktis untuk dilakukan terutama jika populasinya sangat besar. Oleh karena itu, menggunakan sampel menjadi solusi yang efektif dalam penelitian statistik. Selanjutnya, pentingnya random sampling. Bagian berikutnya yang tidak kalah penting adalah teknik pengambilan sampel, yaitu random sampling atau sampel acak. Random sampling adalah metode pengambilan sampel yang dimana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Metode yang sangat penting ini karena apa? Karena yang pertama dapat menghindari bias atau keberpihakan dalam data, membuat sampel lebih representatif terhadap populasi, sehingga hasil peneliti menjadi lebih akurat dan dapat dipercaya. Sebaliknya, apabila pengambilan sampel tidak dilakukan secara acak, maka hasil penelitian berpotensi tidak mencerminkan kondisi populasi sebenarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Samudra dengan NIM 12492100005. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dari jenis-jenis distribusi sampling. Yang pertama, dalam statistika itu, distribusi sampling adalah konsep penting yang menjelaskan bagaimana suatu statistik seperti rata-rata atau proporsi berperilaku jika kita mengambil banyak sampel dari populasi yang sama. Jadi, bukan datanya yang kita lihat langsung, tetapi distribusi dari hasil perhitungan sampel. Terus yang pertama itu ada distribusi sampling rata-rata, yaitu distribusi sampling rata-rata adalah distribusi dari nilai rata-rata sampel X yang diambil berulang kali dari suatu populasi. Contohnya, misalnya kita ambil sampel mahasiswa beberapa kali dan menghitung rata-rata nilai mereka. Nah, kumpulan dari rata-rata tersebut akan membentuk distribusi. Ciri pentingnya itu, yang pertama, rata-rata dari distribusi ini sama dengan rata-rata populasi. Semakin besar ukuran sampel, distribusinya semakin mendekati normal. Ini disebut teorema limit pusat. Yang kedua itu ada distribusi sampling proporsi. Distribusi sampling proporsi adalah distribusi dari proporsi sampel. Contoh, kita ingin tahu berapa persen mahasiswa yang lulus tepat waktu. Kita ambil beberapa sampel lalu hitung proporsinya. Hasil dari berbagai sampel itu akan membentuk distribusi. Ciri-cirinya yang pertama adalah rata-rata proporsi sampel mendekati proporsi populasi. Yang kedua,
digunakan untuk kategori misalnya lulus atau tidak lulus, ya atau tidak. Yang ketiga ada distribusi sampling selisih rata-rata. Ini tuh digunakan untuk membandingkan dua kelompok jika kita ingin membandingkan rata-rata nilai kelas A dan rata-rata nilai kelas B. Kita ambil sampelnya dari masing-masing kelas, lalu kita hitung selisih rata-ratanya. Distribusi ini menunjukkan seberapa besar perbedaan rata-rata antar dua populasi. Apakah perbedaan tersebut signifikan atau hanya kebetulan? Yang keempat yaitu distribusi sampling selisih proporsi mirip dengan sebelumnya, tapi yang dibandingkan adalah proporsi. Contoh, persentase mahasiswa laki-laki versus perempuan yang lulus tepat waktu. Distribusi ini membantu kita juga dalam mengetahui perbedaan proporsi antar dua kelompok dan juga digunakan dalam uji hipotesis untuk data kategori. Jadi, keempat jenis distribusi sampling ini membantu kita memahami bagaimana hasil sampel bisa mewakili populasi, baik itu dalam bentuk rata-rata maupun proporsi, serta dapat juga membandingkan dua kelompok. Konsep ini sangat penting dalam analisis data dan pengambilan keputusan. Mungkin sekian dari materi yang bisa saya sampaikan mengenai jenis distribusi sampling yang ditugaskan oleh dosen saya, Ibu Mia Lasmiawardiani. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teorema limit pusat atau Central Limit Theorem atau CLT. Isi teori ini, teori limit pusat menyatakan bahwa distribusi dari rata-rata sampel akan mendekati distribusi normal, meskipun distribusi populasi awal tidak normal, asalkan ukuran sampel cukup besar. Artinya, walaupun data awal kita tidak beraturan, tidak simetris, atau bahkan miring, hasil dari rata-rata sampel yang diambil berulang kali akan cenderung membentuk populasi distribusi normal atau berbentuk lonceng. Syarat berlaku CLT, yaitu agar teorema limit pusat dapat diterapkan dengan baik, terdapat syarat utama, yaitu ukuran sampel harus cukup besar, umumnya N lebih besar dari 30 atau N lebih besar sama dengan 30. Semakin besar ukuran sampel yang diambil, maka distribusi sampling akan semakin mendekati distribusi normal. Mengapa CLT ini penting? Teorema limit pusat memiliki peran yang sangat penting dalam statistik karena banyak metode analisis statistik seperti uji hipotesis dan interval kepercayaan mengasumsikan distribusi normal. Dengan kenyataannya, data populasi sering tidak berdistribusi normal. Dengan adanya CLT, kita dapat menggunakan metode statistika tersebut karena distribusi rata-rata sampel akan menjadi normal. Dengan kata lain, CLT menjadi jembatan yang memungkinkan kita menggunakan teknik statistika yang berbasis distribusi normal, meskipun data awal tidak memenuhi asumsi tersebut. Ilustrasi konsepnya seperti ini. Untuk mempermudah pemahaman, banyak ilustrasinya. Pada awalnya, data populasi mungkin memiliki bentuk yang tidak beraturan atau miring. Kemudian, kita mengambil banyak sampel secara acak dan menghitung rata-rata dari masing-masing sampel. Ketika rata-rata tersebut dikumpulkan, maka akan terbentuk distribusi baru. Distribusi baru inilah yang akan berbentuk lonceng atau distribusi normal. Dari penjelasan tersebut, teorema limit pusat menjelaskan bahwa rata-rata dari sampel yang diambil secara acak dalam jumlah besar akan menghasilkan distribusi yang mendekati normal. Hal ini sangat penting karena memungkinkan kita untuk melakukan analisis secara statistika lebih luas dan fleksibel tanpa selalu bergantung pada bentuk distribusi awal. Thank you. Nama saya Riza Mandatia Juniati dengan NIM 12492101120. Jadi, materi kali ini mengenai kesalahan standar. Jadi, kesalahan standar atau standar error yang disingkat SE adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar rata-rata sampel dapat berbeda dari rata-rata populasi sebenarnya. Dengan kata lain, kesalahan standar menggambarkan tingkat variasi atau ketidakpastian dari suatu statistik.
Sampel ketika kita mengambil banyak sampel dari populasi yang sama. Semakin kecil nilai standar error, maka estimasi sampel semakin mendekati nilai populasi dan hasilnya lebih akurat. Kesalahan standar biasanya digunakan pada rata-rata sampel dengan rumus SE atau standar error sigma dibagi ukuran sampel. Jadi, cara memahami standar error itu, jika ukuran sampel semakin besar, maka standar error semakin kecil. Artinya, rata-rata sampel akan semakin mendekati rata-rata populasi. Contoh sederhananya, misalnya, rata-rata tinggi mahasiswa ingin diketahui. Kita mengambil sampel beberapa mahasiswa. Nah, setiap sampelnya akan menghasilkan rata-rata yang sedikit berbeda. Dan standar error menunjukkan seberapa jauh perbedaan tersebut dari rata-rata populasi. Nah, pembahasan kedua yang terakhir itu mengenai penggunaan distribusi sampling. Jadi teman-teman, distribusi sampling digunakan dalam statistika untuk membuat kesimpulan tentang populasi berdasarkan data sampel. Karena seringkali tidak mungkin meneliti seluruh populasi, maka peneliti menggunakan sampel yang mewakili populasi. Nah, ini berikut beberapa penggunaan distribusi sampling. Jadi yang pertama itu ada estimasi parameter populasi. Jadi distribusi sampling membantu peneliti memperkirakan nilai parameter populasi seperti rata-rata populasi, proporsi populasi, dan varian populasi. Misalnya, memperkirakan rata-rata pengeluaran mahasiswa dari sampel mahasiswa. Nah, yang kedua ada penguji hipotesis, di mana distribusi sampling digunakan untuk menguji apakah suatu dugaan tentang populasi benar atau tidak. Contohnya, menguji apakah rata-rata nilai mahasiswa berbeda dari standar tertentu, dan menguji apakah dua kelompok memiliki rata-rata yang berbeda. Yang ketiga, membuat interval kepercayaan atau confidence interval. Jadi, distribusi sampling digunakan untuk menentukan rentang nilai yang kemungkinan besar mengandung parameter populasi. Contohnya, rata-rata pengeluaran mahasiswa diperkirakan antara 1.500.000 hingga 2 juta per bulan dengan tingkat kepercayaan tertentu. Nah, nomor 4, membantu pengambilan keputusan. Dalam penelitian bisnis atau ekonomi, distribusi sampling membantu peneliti membuat keputusan yang lebih akurat berdasarkan data sampel. Nah, contohnya, yang pertama itu perusahaan menentukan strategi pemasaran dari hasil survei konsumen, dan pemerintah membuat kebijakan dari data survei masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih.